Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 21 September 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo mengatakan selama perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut banyak rekor nasional yang dipecahkan oleh para atlet. Hal itu disampaikan saat menggelar konferensi pers di Ballroom Santika pada Jumat sore. Dito Aryo Tejo mengatakan banyak kemajuan pada pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut yang harus diapresiasi. Di antaranya banyaknya rekor PON ataupun rekor nasional yang dapat dipecahkan oleh para atlet. Hal ini menunjukkan geliat pembinaan olahraga di seluruh daerah ini bersaing dan kompetitifnya sangat tinggi. Beberapa rekor yang dipecahkan diantaranya dari cabang olahraga atletik, 7 rekor nasional dan 21 rekor PON. Dan cabur renang terdapat 1 rekor nasional dan 17 rekor PON. Selam kolam terdapat 7 rekor nasional dan 6 rekor PON, serta angkat berat sebanyak 2 rekor PON. Selain itu ada lokasi pertandingan yang baik seperti Gor Bola Voli Sumut, Sport Center yang menjadi arena pertandingan voli, Stadion Madia Atletik Sumut Sport Center yang menjadi arena pertandingan atletik, dan Medan International Convention Center yang menjadi arena pertandingan e-sport. Dito meyakini arena-arena pertandingan yang baik itu dapat menjadi warisan bagi tuan rumah seperti Sumatera Utara. Rekornas yang dipecahkan di seluruh cabang olahraga. Ini menunjukkan geliat pembinaan olahraga di seluruh daerah ini bersaing dan kompetitifnya sangat tinggi. Ini hal baik buat kami di Kemenpora karena kami sangat membutuhkan potensi-potensi atlet daerah yang nantinya bisa kami bina dan kita persiapkan untuk ajang multi-event dunia ke depannya. Pemirsa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Profesor Muhadjir Effendi didampingi penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menutup secara resmi upacara penutupan PON 21 Aceh Sumut 2024 di Stadion Utama Sumut Sport Center, Deli Serdang. Penutupan PON ke-21 akan digelar kembali pada PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hadir dalam kegiatan itu Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Aryo Tejo, Wakil Kapolri Komjen Agus Adrianto, Ketua Umum KONI Letjen Marsiano Norman, serta para gubernur dari seluruh Indonesia. Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan dari Presiden Joko Widodo kepada semua pihak yang terlibat menyukseskan PON ke-21. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh atlet yang telah meraih prestasi. Sementara yang belum meraih prestasi jangan berkecil hati karena masih banyak peluang bagi mereka untuk meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Salam olahraga dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengantarkan PON ke-21 ini ke pintu gerbang keberhasilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik. Penjabat Gubernur Sumut Agus Fatoni menyampaikan PON kali ini menorehkan sejarah sebagai PON terbesar di Indonesia, pertama kali diselenggarakan di 2 provinsi dengan keikutsertaan peserta terbanyak yaitu 38 provinsi plus 1 otorita negara. Kami mengucapkan terima kasih Aceh dan Sumatera Utara telah ditunjuk sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. PON kali ini telah menorehkan sejarah sebagai PON yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Karena pertama kali dilaksanakan di 2 provinsi
PON 21 Aceh Sumut berlangsung meriah dengan pegelaran seni daerah Sumatera Utara. Penampilan marching band dari Taruna IPDN, maskot PON 21 Aceh Sumut yakni Poe Meurah dan Hatra maskot mempresentasikan gajah dan harimau Sumatera karena dua satwa ini berasal dari hutan Sumatera dan masuk dalam kategori satwa dilindungi. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau secara langsung 50 titik sumber air bersih di Desa Tarabunga Tampahan, Balige, Kabupaten Toba. Hal ini merupakan bagian dari upaya TNI AD mendukung kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan akses air bersih bagi ribuan warga, tetapi juga mendukung sektor pertanian di daerah tersebut. Pada kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan 50 titik sumber air bersih dan berdialog secara virtual kepada masyarakat penerima manfaat sumber air bersih secara langsung yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Jenderal Maruli Simanjuntak menekankan pentingnya air bersih sebagai kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Maruli mengungkapkan keberadaan 50 titik sumber air bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal sanitasi dan pertanian di wilayah Toba. Hal ini merupakan langkah awal dan akan dilakukan terus-menerus, dan TNI AD sudah membangun sekitar 2.700 sumber air bersih di berbagai wilayah Indonesia. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi non-pemerintah. Sumber air bersih yang dibangun tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Toba. Dan kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, sebetulnya kita kan sudah seluruh Indonesia kita buat, nanti kita semakin meningkat mungkin ke arah sanitasinya dan juga nanti ke perkebunan atau persawahan. Ya, nanti kita coba survei apakah ada yang memungkinkan untuk lebih ditingkatkan lagi selain air bersih. Sudah 100 lebih kira-kira ya. Ini baru program terakhir 3 bulan terakhir aja, sebenarnya sudah lama. Pemirsa, seorang wanita mengaku diduga korban penipuan modus menawarkan jasa bekerja tenaga honorer mendatangi kantor Wali Kota Tanjung Balai. Terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai, sejumlah koalisi pemuda Tanjung Balai Bersatu hendak masuk ke kantor Wali Kota Tanjung Balai. Akhirnya berhasil masuk dengan membawa poster bertuliskan meminta Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai melaporkan oknum Ketua Warkat karena menggunakan tanda tangan Sekda. Dalam surat pengangkatan tenaga kerja honorer palsu, orang tua korban Erni Mahfuzi Sitorus mengatakan sebelumnya mereka sudah melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Kapolres Tanjung Balai dengan kerugian senilai 14 juta rupiah yang diminta pelaku dengan modus memasukkan korban sebagai tenaga honorer. Namun hingga saat ini janji tersebut tidak terrealisasi, korban hanya mendapat surat pengangkatan palsu yang dibuat oleh terlapor. Sementara itu Wali Kota Tanjung Balai Waris Tolib pada keterangannya menyerahkan semua proses hukum ke pihak berwajib. Diselesaikanlah masalah saya ini, karena kan saya mengkasih uang sama Surucok stiker itu kan dengan harapan anak saya kecewa sampai sekarang nggak mau kerja, karena itu juga diharapkannya. Saya sudah katakan untuk proses hukum saya tidak campuri, itu ada ranahnya pihak kepolisian. Selesai. Kalau ibu ini kan baru sekali ketemu sama saya, dan itu saya serahkan urusannya karena masalah urusan pribadi. Saya mengatakan itu adalah urusan pribadi Ucok Stiker dengan ibu ini. Tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Tapi ada yang mencatut masalah pemerintahan, itu hak orang. Pemirsa, personel kepolisian saat menangkap bandar narkoba di Kelurahan Panyabungan 3 Mandeling Natal dihadang warga yang menyebabkan 3 personel mengalami luka memar. Buntut dari pelarian bandar narkoba yang ditangkap personel kepolisian Polsek Panyabungan, Kapolres Mandeling Natal AKBP Ari Supandi Palo kembali pimpin penggerebekan kampung sarang narkoba di Jalan Lintas Timur di Kelurahan Panyabungan 3, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal. Sebanyak 25 personel dikerahkan untuk menyisir keberadaan bandar narkoba yang berhasil melarikan diri hingga ke persimpangan sempit di Banjarpagur. Warga mengetahui kedatangan petugas sebagian melarikan diri dan bersembunyi ke dalam rumah. Sementara 1 orang berhasil ditangkap karena membawa narkotika golongan 1 jenis sabu. Pelaku sempat mengelabui petugas dan meminta tolong kalau narkotika yang dikeluarkan dari kantong celananya bukan miliknya.
Selain menyisir persimpangan dan tempat nongkrong para pelaku, petugas juga menggerebek rumah pelaku bandar narkoba dan rumah seorang perempuan yang diduga ikut serta membantu pelarian bandar narkoba. Kita kerjasama dengan Pak Lurah dan Pak Kefling untuk menyampaikan himbauan kepada bibi dari tersangka yang sudah kita dapatkan identitasnya, untuk besok akan segera kita ambil keterangan, ya. Apakah upaya tersebut hanya berupa hubungan saudara atau terindikasi sebagai kaki tangan dari pengedar? Itu yang perlu kami dalami, sehingga nanti diharapkan tersangka yang sempat terlepas nanti akan kami kejar terus. Pemirsa, KPU Kota Sibolga mengutamakan syarat kesehatan bagi setiap warga yang ingin mendaftarkan diri menjadi kelompok panitia pemungutan suara di 137 TPS yang tersebar di Kota Sibolga. Hal itu disebabkan KPU Kota Sibolga tidak ingin mengambil resiko sewaktu KPPS menjalankan tugasnya di pelaksanaan pilkada serentak nanti. Pasalnya aktivitas yang nantinya akan dilakukan setiap anggota KPPS sangat membutuhkan kondisi fisik yang sehat. Berdasarkan keterangan dari KPU Kota Sibolga, jumlah kelompok panitia pemungutan suara yang akan direkrut untuk pelaksanaan pemilihan gubernur atau wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Sibolga totalnya mencapai 959 orang dan akan bertugas di 137 TPS yang tersebar di Kota Sibolga. Selain mengutamakan kondisi kesehatan yang prima, KPU Kota Sibolga dalam merekrut KPPS juga menekankan syarat kedisiplinan dalam bertugas sesuai dengan arahan KPU RI agar Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Toba se-Indonesia supaya tidak merekrut kembali anggota KPPS yang pernah berbuat kesalahan dalam bertugas di pemilu-pemilu lainnya. Sedangkan jadwal perekrutan KPPS telah dibuka sejak tanggal 12 hingga 28 September mendatang. Merekrut sebanyak 959 anggota KPPS nantinya yang akan disiapkan di pilkada tahun 2024 ini. Sebanyak ada sekitar 137 TPS nantinya yang akan kita sebar KPPS sebanyak 7 orang. Pemirsa, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 483.631 pemilih. Penetapan tersebut tentu menutup peluang untuk perbaikan kembali, namun untuk pindah memilih atau DPTB 1 masih mungkin dilakukan. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Fuad Hasan Lubis selaku Divisi Data pada kegiatan rapat pleno. Kegiatan pleno dilakukan dengan terlebih dahulu PPK di 17 kecamatan melakukan penyampaian data yang dipaparkan rapat tersebut. Pada rapat pleno tingkat kecamatan, masukan dari Panwas serta peserta yang hadir tentu ditindaklanjuti sebelum data tersebut dibawa ke tingkat kabupaten. Dari hasil rapat pleno tersebut, maka DPT Kabupaten Sergai untuk pilkada serentak 2024 ini sebanyak 483.631 pemilih yang terbagi di 17 kecamatan, 243 desa, dan 1.284 TPS dengan rincian laki-laki 239.868, sedangkan perempuan 243.733. Fuad menambahkan dengan ditetapkannya DPT Kabupaten Sergai, maka tertutup kemungkinan dilakukan penambahan pemilih. Namun untuk pindah pemilih atau DPTB 1 masih memungkinkan dilakukan perubahan mengingat regulasi dan aturan yang ada telah mengatur untuk hal tersebut. Kota Tebing Tinggi menetapkan DPT sejumlah 130.610 dengan pemilih DPT laki-laki berjumlah 63.992 dan pemilih perempuan di DPT 66.618. TPS kita yang kita tetapkan berjumlah 271 dengan TPS reguler 268, 3 TPS khusus yang berada di lokasi lapas. Pemirsa, KPUD Mandailing Natal membuka pendaftaran petugas KPPS dan Limnas yang bertugas di 23 kecamatan di Mandailing Natal pada perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
KPUD Mandailing Natal membutuhkan 5.607 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Keseluruhan anggota KPPS ini akan ditempatkan di 801 tempat pemungutan suara di 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Anggota KPPS yang hendak bergabung harus berusia maksimal 55 tahun, minimal 17 tahun dan harus menyertakan surat kesehatan serta surat tidak ikut sebagai pengurus partai politik. Petugas KPPS ini akan bertugas selama 1 bulan sejak dilantik hingga 8 Desember 2024. Sementara pendaftaran anggota KPPS akan dilakukan di setiap PPS yang akan diserahkan ke KPU. Tentu yang persyaratan sesuai dengan paturan ataupun surat KPU RI itu untuk usia dibatasi, yaitu paling rendah 17 tahun dan maksimalnya itu 55 tahun. Itu yang utama. Terus yang tentunya yang tidak terafiliasi ataupun tidak tergabung dalam partai politik, dan juga syarat-syarat lain terkait dirinya, yaitu KTP, ijazah pendidikan terakhir yaitu tingkat SLTA atau sederajat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Emil Sofyan melalui Kadif Perencanaan Data dan Informasi Leonard Farera Tampu Bolon mengatakan penetapan DPT ini berproses selama 4 bulan yang lalu, dimulai dari coklit, pemutakhiran, DPS, dan DPS-HP. Adapun hasil rapat pleno KPU Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan di dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah 2024 dengan jumlah 130.610 pemilih. DPT ini sangat penting bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misi. Pada rapat pleno akan ada saran dan perbaikan serta tanggapan masyarakat atas penetapan tersebut. Hal ini sangat diharapkan warga yang belum terdata nantinya dapat dimasukkan sebagai pemilih dan klasifikasi pemilih, yakni terdaftar DPT pemilih tambahan dengan mengurus surat pindah A5 dan tidak terdaftar namun jika memiliki EKTP masuk daftar pemilih khusus. Untuk jumlah TPS yang ada di Kota Tebing Tinggi sebanyak 271 TPS serta TPS reguler 268 dan 3 TPS khusus di lembaga pemasyarakatan. Saat ini KPU Tebing Tinggi telah menerima 3 bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi yang dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Akan sebanyak 483.631 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya nanti di 27 November 2024. Setelah penetapan DPT tidak ada lagi ruang untuk melakukan perubahan daftar pemilih. Jadi sudah ditutup karena memang proses sebelumnya sudah sangat panjang. Namun KPU juga masih tetap melaksanakan atau melayani pemilih bila ada pemilih yang ingin melakukan pindah memilih atau DPTB. Pemirsa, sebanyak 323.000 lebih warga Kabupaten Batubara masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara tahun 2024. DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Pilkada Serentak tahun 2024 ditetapkan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara kemarin sore. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT ini dihadiri seluruh komisioner KPUD Batubara, panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Batubara, Bawaslu Batubara, tim bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Dalam rapat pleno ini, KPUD Batubara menetapkan DPT sebanyak 323.032 pemilih, terdiri dari 161.797 pemilih laki-laki dan 161.235 pemilih perempuan. Komisioner KPUD Batubara Trifait Manalu mengatakan jumlah DPT tersebar di 794 tempat pemungutan suara yang berada di 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Batubara. 3 tempat pemungutan suara diantaranya berada di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku. Setelah penetapan DPT, KPUD Batubara kemudian menyerahkan berita acara hasil rapat pleno ke pihak-pihak terkait. KPU Kabupaten Batubara menetapkan DPT untuk Kabupaten Batubara sebanyak laki-laki 161.797, kemudian perempuan 161.235, kemudian total laki-laki dan perempuan sebanyak
323.032. Sebarannya seluruhnya jumlah TPS kita 794, itu sudah termasuk 3 TPS yang berada di Loksus. KPU Kota Sibolga menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak Kota Sibolga tahun 2024. Adapun jumlah DPT Kota Sibolga pada pemilihan gubernur, wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 sebanyak 70.164 pemilih, terdiri pemilih perempuan 34.631 dan pemilih laki-laki berjumlah 35.533 yang tersebar di 17 kelurahan dan 4 kecamatan di Kota Sibolga. Koordinator Data dan Perencanaan KPU Kota Sibolga, Asmarudin Nasution menjelaskan, DPT Pilkada Serentak tahun 2024 Kota Sibolga yang telah diumumkan tersebut telah dimutakhirkan datanya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga melalui rapat pleno perbaikan di tingkat panitia pemilihan tingkat kecamatan. DPT yang telah diumumkan tersebut nantinya akan disebar di 17 kelurahan di Kota Sibolga. Asmarudin menambahkan daftar pemilih tetap Pilkada Serentak di Kota Sibolga akan membuka layanan bagi masyarakat yang akan mengajukan pindah TPS dalam menggunakan hak pilihnya. Jumlah DPT yang ditetapkan di Kota Sibolga berjumlah 70.164 pemilih. Bang, DPT-nya akan disebar di kelurahan-kelurahan ini, Bang? Iya, akan diumumkan di setiap kelurahan maupun di tempat-tempat strategis nanti. Baik. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sosialisasi pelaporan penggunaan dana kampanye dan pengenalan aplikasi SIKADK pada Pilkada Serentak tahun 2024. Masa kampanye Pilkada akan dilaksanakan pada 25 September sampai 20 November 2024. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara mensosialisasikan tata cara penggunaan dana kampanye dan juga memperkenalkan aplikasi SIKADK. Petugas penghubung yang didelegasikan oleh partai atau partai pendukung dapat menggunakan aplikasi tersebut. Komisioner KPUD Labura Divisi Teknis James Ambarita mengatakan sumber dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon itu sendiri, parpol pengusul maupun non-pengusul, perseorangan, kemudian badan hukum swasta. Sedangkan yang dilarang menggunakan dana kampanye sesuai pasal 76 nomor 1 tahun 2015, larangan menggunakan dana kampanye bersumber dari negara asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, BUMN, BUMD, dan BUM Desa. Dan bila parpol maupun gabungan parpol pengusul menggunakan dana larangan tersebut, maka KPU dapat membatalkan paslon yang diusulkan dari parpol maupun jalur perseorangan. Ya, di dalam pasal 76 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, situ jelas disampaikan terkait dengan larangan penerimaan dana kampanye itu dari negara asing, lembaga swasta asing, kemudian juga dari penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, kemudian pemerintah daerah, pemerintah ataupun dari badan usaha milik negara. Pemirsa, KPU Kota Pematang Siantar menetapkan sebanyak 202.326 daftar pemilih tetap DPT Kota Pematang Siantar untuk Pilkada Serentak tahun 2024. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat Kota Pematang Siantar yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP tingkat kecamatan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dari 202.326 DPT ini terdiri dari 96.860 pemilih laki-laki dan 105.466 pemilih perempuan. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat mengatakan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat Kota Pematang Siantar ini diikuti oleh pemerintah Kota Pematang Siantar, Bawaslu Kota Pematang Siantar, DPRD Kota Pematang Siantar, dan partai politik dari pengusung masing-masing calon serta tokoh masyarakat. Kita berharap dengan DPT yang baik, dengan DPT yang saya pikir baik, mudah-mudahan pemilih, semua pemilih hak pilihnya Kota Pematang Siantar ini dapat kita akomodir, dapat tersalurkan pada pemilihan di tanggal 27 November tahun 2024 nanti.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal belum menerima surat keputusan PJ Gubernur Sumatera Utara tentang izin cuti keikutsertaan pada kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal Muhammad Yasir mengatakan, sesuai PKPU tentang izin cuti di luar tanggungan negara harus dilaksanakan calon petahana. Jika ingin ikut kembali berkontestasi pada Pilkada serentak tahun 2024, izin cuti tersebut berlaku mulai memasuki masa kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Dari kedua calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat dokumen, satu orang sebagai petahana yakni Atika Azmi Utami Nasution yang hingga saat ini belum memberikan surat cuti meski tidak diwajibkan untuk diserahkan ke KPU. Tarik nafas. Terkait di pencalonan, jika petahana itu mencalonkan di daerahnya sendiri, maka dia tidak wajib mengundurkan diri. Dia tetap aktif sebagai kepala daerah. Hanya saja dia wajib cuti selama masa kampanye. Dia harus cuti dan sesuai dengan tahapan masa kampanye kita itu akan berlangsung dari tanggal 25 September sampai 23 November. Jadi kurang lebih 2 bulan ya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar pencabutan nomor paslon gubernur dan wakil gubernur Sumut dilakukan di hari yang bersamaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye. Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Suhadi Sukendar Situmora mengatakan jika KPU Sumut melakukan pencabutan nomor paslon pada 23 September dan untuk masa kampanye perdana pada 25 akan ada 2 hari kosong. Hal itu ditakutkan akan menjadi pelanggaran kampanye jika cabut nomor dilakukan para simpatisan. Akan langsung berkampanyekan melalui media sosial dan bukan di hari pertama kampanye seperti yang sudah ditentukan. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Bawaslu, Sumut menyarankan agar proses cabut nomor paslon di hari pertama kampanye dilakukan secara bersamaan pada 25 September 2024. Diketahui untuk Pilgubsu 2024 ada 2 nama bacalon yang sudah mendaftar, yaitu Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Keduanya sudah melakukan serangkaian tes seperti pelengkapan berkas dan tes kesehatan. Manakala tanggal 23 sudah dicabut nomor urut, lalu tanggal 23 dan 24 seluruh simpatisan pendukung menghayo-hayokan, mempublikasikan di media massa, maka itu sudah masuk kategori kampanye. Tapi kampanye di luar tahapan, di luar masa jadwal. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kampanye di luar tahapan ini? Itu sebabnya tadi dalam forum yang terhormat Bawaslu Sumatera Utara menyampaikan saran kepada KPU Sumatera Utara sedapat mungkin dan jika berkenan agar penarikan nomor urut pasangan calon dilakukan pada hari pertama kampanye. Pemirsa, KPUD Binjai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT tingkat Kota Binjai, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2024. Rapat ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Binjai Anton Idriatno dan dihadiri para PPK kecamatan dan para undangan lainnya. Ketua KPU Kota Binjai Anton dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan amanat PKPU nomor 7 tahun 2024 pasal 43 dan pasal 44. KPU Kota atau Kabupaten harus melaksanakan penetapan daftar pemilih tetap DPT dan menyampaikan proses penetapan DPT mulai dari pemutakhiran data, kemudian disusun menjadi DPS. Selain penyusunan DPT, pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di bulan September, KPU Kota Binjai akan banyak kegiatan. Seperti pada 22 September akan dilaksanakan rapat pleno untuk penetapan paslon. Kemudian pada 23 September akan diadakan rapat pleno terbuka terkait dengan pengundian nomor urut dan 25 September mulai masuk tahapan kampanye. Selanjutnya diumumkan hasil rekapitulasi pemilih tetap untuk 5 kecamatan di Kota Binjai. Dari pihak Bawaslu itu sudah kita sikapi dan sekarang itu lagi kita sinkronisasikan ke KPU RI. Dan kita tunggu waktunya karena KPU RI memberikan waktu 10 menit untuk kita bisa mensinkronkan itu dan semua sudah kita tindak lanjuti dari Bawaslu. Jadi ada yang meninggal, kemudian ada yang tidak terdata pemilih baru, itu sudah kita masukkan semua. Dan sekarang kita lagi sinkronisasi dan mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan.
Pemirsa, cabang olahraga bela diri Mixed Martial Arts atau MMA dipertandingkan dalam langkah uji coba atau eksibisi di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Resmi dipertandingkan dalam langkah uji coba atau eksibisi di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Bela diri campuran amatir atau IBCA MMA menggelar pertandingan bela diri di Gor Basket Siok Lanut Suwondo, Kota Medan. Dalam pelaksanaan uji coba pertandingan ini sebanyak 28 pengurus Provinsi Indonesia bela diri campuran amatir dengan total 239 peserta turut memeriahkan pertandingan eksibisi ini. Dalam kategori pertandingan yang diperlombakan dalam eksibisi PON cabur bela diri amatir ini ada 2 kategori pertandingan, yakni stand up dan mixed martial arts. Ketua Panitia Pelaksana Eksibisi Cabur Bela Diri Amatir PON 2024 Marsda TNI Joko Cahyono menyebutkan Komite Olahraga Nasional Indonesia telah mempercayai bela diri campuran amatir untuk menggelar pertandingan bela diri amatir dan sebagai seleksi untuk bisa ikut dalam Pekan Olahraga Nasional mendatang. Eksibisi ini mendapatkan penilaian yang positif dari KONI bahwa kita selaku pengurus pusat melakukan pembinaan atlet ya secara profesional, kemudian kita bisa saksikan kesiapan kita juga menyelenggarakan event ini sangat maksimal. Kita berharap di PON 2028 di ITB itu cabang IBC MMA sudah masuk sebagai cabur tetap. Pemirsa, cabang olahraga gulat pada PON ke-21 tahun 2024 resmi ditutup Ketua Persatuan Gulat seluruh Indonesia. Pertandingan cabang olahraga gulat yang terakhir mempertandingkan kelas Gresko Roman Putra 130 kg antara atlet Jawa Timur Axel Manuela Barming melawan Axel Idolanta Meliala dari Sumatera Utara. Hasil akhir pertandingan, Axel Manuela Barming dari Jawa Timur berhasil menaklukkan Axel Idolanta Meliala dari Sumatera Utara dengan skor 10-0. Usai laga pertandingan dan pemberian medali, cabang olahraga gulat ini langsung ditutup oleh Ketua PP PGSI Trimedia Panjaitan didampingi seluruh pengurus pusat PGSI. Dari laga pertandingan cabur gulat yang dimulai dari tanggal 16 September hingga 19 September, Kaltim unggul dengan meraih 5 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Disusul Jatim dengan perolehan medali emas 4 perak dan 5 perunggu. Di urutan ketiga diraih Jawa Barat dengan perolehan 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Pegulat terbaik putra diraih Muhammad Aliansa dari Kaltim di kelas Gresko Roman Putra 67 kg. Pegulat putri terbaik diberikan kepada Sarah Novita dari Jabar di kelas 50 kg gaya bebas putri, dan wasit terbaik diberikan kepada Andre Permana dari Sumbar. Sementara itu, perhelatan Pekan Olahraga Nasional mendapat pujian dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Trimedia Panjaitan. Menurut Trimedia Panjaitan, selama pertandingan yang berlangsung dari 16 hingga 19 September 2024 tidak ada keributan apapun, termasuk surat protes dari para pelatih dan atlet PON ke-21. Tidak seperti PON sebelumnya di Papua dan Jawa Barat, Trimedia juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemko Binjai, dan petugas kepolisian atas perhatiannya terhadap cabur gulat PON ke-21. Meski pada PON ke-21 ini hampir 50% atlet sudah berusia di atas 25 tahun, namun Trimedia optimis akan terus membentuk para atlet dengan memberikan pelatihan dan event-event nasional hingga bisa meraih medali pada SEA Games tahun 2025 mendatang di Thailand. PGSI juga sedang mendata atlet gulat yang akan diikut sertakan dalam pelatnas untuk mengikuti SEA Games di Thailand. Semua pertandingan berlangsung dengan baik. Kemudian yang luar biasa lagi, kita sampai dengan malam ini tidak ada menerima satu surat protes pun dari official Pemprov maupun dari atlet akibat dari kecurangan wasit dan yang lain-lain. Dan kedua, kita terima kasih juga kepada Pemko Binjai yang bisa berkoordinasi dengan aparat keamanan di sini dengan kami. Pemirsa, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Sumatera Utara bangga atas capaian para atletnya di cabang olahraga karate yang berhasil meraih 3 medali emas dalam ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024.
Keberhasilan para atlet Karate Do Sumatera Utara membuat Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Sumut menyatakan kebanggaan terhadap para atlet dan pelatihnya yang telah berjuang keras selama masa persiapan hingga pertandingan di PON 2024. Cabang olahraga karate menyumbang 3 medali emas lewat kategori kumite dalam pertandingan yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar. Ketua Pengurus Provinsi Forki Sumut, Rahmat Shah, mengatakan keberhasilan meraih 3 medali emas melebihi target yang hanya 2 medali emas ini merupakan hasil keseriusan para atlet dan tim pelatih Forki Sumut pada masa persiapan menatap ajang PON 2024. Dirinya berharap kedepannya agar olahraga karate juga mampu menjadi olahraga favorit para anak-anak muda di Sumatera Utara sehingga cabur karate dapat berprestasi lagi di ajang olahraga yang lebih tinggi. Kalau dari hasil dan target, melebihi target itu alhamdulillah, yaitu usaha kita bersama. Kita lihat kemampuan atlet putra-putri kita, pelatih, pengurus, kekompakan wasit juri dan semuanya ya. Tapi yang paling mahal hari ini kita lakukan di cabur karate tidak ada keributan yang berarti. Semuanya jalan baik. Biasanya selalu ada ekses. Kalau kemarin pun atau 1-2 kali saya turun ke lapangan, ekses itu sangat kecil. Pemirsa, meski baru pertama kali tampil di ajang PON 2024, atlet ski air kontingen Sumatera Utara mampu meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen ski air Sumatera Utara berada di peringkat ke-6 dari 15 provinsi yang mengikuti cabang olahraga ski air pada PON 21 Aceh Sumut yang digelar mulai 9 hingga 20 September 2024 di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba. Ketua Umum Pemprov PSW AI Sumatera Utara, Husaini Al-Mubain, mengatakan perolehan medali atlet ski air kontingen Sumut diraih dari nomor wakstrap dan wakeboard putra dan putri. Untuk medali perak diraih atas nama Jelius Wau pada nomor wakstrap putra dan 2 medali perunggu diraih atas nama Raflin Wau pada nomor tim wakstrap. Sementara pada nomor wakeboard putra atas nama Kevin Gladian. Husaini mengaku puas atas capaian atlet-atlet ski air Sumatera Utara. Pasalnya atlet-atlet Sumatera Utara masih minim pengalaman dan baru pertama kali ikut PON. Ia berharap KONI Sumatera Utara lebih memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi. Salah seorang atlet ski air Sumatera Utara, Jelius, mengucapkan rasa syukurnya dan terima kasih kepada KONI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas dukungan yang diberikan. Dengan raihan medali perak pada PON 21 Aceh Sumut meski untuk pertama kalinya tampil di ajang pesta olahraga nasional tersebut. Ini bukan hasil terbaik saya, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk PON kedepannya untuk mendapatkan emas. Pemirsa, DKI Jakarta memperoleh 4 medali emas, disusul Jawa Barat 2 medali emas dan tuan rumah Sumut di posisi ketiga dengan 2 medali emas pada event PON ke-21 Aceh Sumut cabur berkuda equestrian di Jericho Stable. Perolehan medali emas dipegang kontingen DKI Jakarta sekaligus juara umum cabur berkuda dengan 4 medali emas. Di posisi kedua kontingen Jawa Barat dengan 2 medali emas, 5 perak dan 1 perunggu. Sementara tuan rumah Sumut di posisi ketiga dengan 2 emas dan 3 medali perunggu. Kegiatan cabur berkuda equestrian dengan nomor pertandingan ketahanan, tunggang serasi beregu, dan individu lompat rintangan beregu 100 cm, 110 cm individu, 120 cm beregu, dan 130 cm individu dengan jadwal pertandingan dimulai pada tanggal 10 hingga 18 September 2024 berlangsung dengan baik dan lancar. Ya pemirsa, BNPT memastikan keamanan closing ceremony pada PON 2024. Menjalani tugas pokoknya, BNPT terus mengawasi event-event nasional maupun internasional yang berlangsung di Indonesia, seperti pada pegelaran PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. BNPT terus melakukan asesmen pada pengamanan. Hal ini diungkapkan pada acara konferensi pers di Media Center PON 2024 Sumatera Utara di Diandra Santika Hotel Medan kemarin. Dalam menjalani tugas pokoknya, BNPT tidak hanya melibatkan personilnya saja, mereka turut merangkul semua lapisan masyarakat. Pada penyelenggaraan PON
PON 2024, BNPT melakukan asesmen sistem pengamanan seperti lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan closing ceremony. Bersama timnya untuk menguatkan keamanan dan melakukan asesmen pada pengamanan yang diterapkan pada event closing ceremony PON 2024. Jika ditemukan adanya celah yang berpotensi mengganggu keamanan, BNPT akan mengambil kebijakan dengan memberi masukan kepada penyelenggara event. Maijen TNI Rudi Widodo mengajak masyarakat melawan radikalisme dengan kasih sayang. BNPT sudah berupaya menggelar beberapa mitigasi ataupun pencegahan terkait dengan penyelenggaraan event tersebut. Contohnya dengan kita melakukan asesmen yang pertama, kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat, yang berikutnya meningkatkan ketahanan masyarakat agar terbentuk ketahanan nasional dan cipta daya tangkal daya lawan. Kemudian dengan cara bersama kita menyegerakan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi tidak hanya sekedar perayaan hari besar keagamaan, namun telah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Peringatan Hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW banyak dilakukan di berbagai tempat seperti masjid-masjid yang berada di lingkungan masyarakat. Hal ini juga yang akan dilakukan oleh warga Jalan Perwira 2, Krakatau, Ujung Kota Medan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang juga jamaah masjid terlihat bersemangat dalam merayakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Amalia ini. Tokoh masyarakat Alex Purwanto mengatakan, sejak pandemi COVID-19, peringatan Hari Besar keagamaan seperti Maulid Nabi ini baru 2 kali dilaksanakan di lingkungan ini. Ia berharap dengan kembali digelarnya perayaan peringatan Maulid Nabi ini dapat kembali memotivasi warga, khususnya para remaja di lingkungan ini untuk melakukan kegiatan serupa ke depannya. Ia menyebut peranan generasi muda harus selalu dilibatkan dalam perayaan peringatan Hari Besar keagamaan seperti ini agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Ramadan selaku penceramah dalam peringatan Maulid Nabi. Ia menyebutkan pentingnya perayaan peristiwa besar kenabian seperti Maulid Nabi dan Isra Miraj harus dilaksanakan di tengah masyarakat sebagai wujud cinta dan mengingat keteladanan sifat Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagai wujud mengenalkan kepada anak remaja sifat Nabi yang dikenal sebagai tauladan umat manusia. Harapannya semakin banyak muncul generasi-generasi muda yang mereka memiliki karakter, memiliki akhlak yang meneladani akhlak Nabi SAW. Makanya BKM hari ini, Ketua BKM, kemudian Pak Ayahanda kita, Pak Alex Purwanto, ini semuanya mengundang seluruh kaum muslimin untuk mendengarkan kajian ini dengan harapan makin banyaklah anak-anak muda kita yang cinta pada Nabi SAW. Pemirsa, kita beralih ke sorotan lainnya. Satu pohon berukuran besar tumbang meluluh lantakan rumah warga di Kabupaten Asahan. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga digegerkan dengan suara dentuman keras. Suara tersebut berasal dari rubuhnya pohon berukuran besar menimpa rumah warga di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Pohon tumbang dari akarnya menimpa atap rumah milik Om Sahal yang ditempati para pekerja proyek pelebaran Jalan Lintas Sumatera. Bobot pohon besar itu menghancurkan dinding dan bagian dalam rumah porak-poranda. Pemilik rumah Om Sal mengatakan pohon tumbang tersebut disebabkan angin kencang disertai hujan. Ia berharap pemerintah agar lebih memperhatikan pohon berukuran besar di lingkungan warga agar dipangkas dan penebangan pohon yang membahayakan keselamatan warga. Ini tumbang akibat dari tadi sore ada angin kencang seperti puting beliung lah ibaratnya. Cuman campur hujan dia. Sebaiknya kalau misalkan ada pohon-pohon yang sudah memang melebihi dari yang mengganggu dari keselamatan dari warga, mungkin diajukan pemangkasan dari pemerintah tempat gitu kan. Sementara itu pemirsa, diduga akibat cuaca ekstrim di tengah laut, satu unit kapal yang mengangkut 3 orang nelayan asal Aceh Tamiang tenggelam dan terombang-ambing selama 12 jam di Selat Malaka, perairan Langsa, Aceh. Orang nelayan asal Aceh Tamiang yang berangkat mencari ikan di Selat Malaka tenggelam dan berhasil dievakuasi Basarnas setelah terombang-ambing selama 12 jam. Diduga akibat cuaca buruk yang terjadi di Selat Malaka disebabkan haluan kapal yang mereka tumpangi pecah. Ketiga orang nelayan asal Aceh Tamiang tersebut yakni ialah Asmi,
Hamdani dan Ali Usman yang sebelumnya berhasil diselamatkan kapal pengangkut kontainer MT Toms Gloria berbendera Singapura yang tengah melintas dan selanjutnya dievakuasi oleh petugas gabungan Basarnas Medan di Polat Rirut Polda Sumut. Di Polda Sumut dan KSOP Belawan. Menurut Kepala Kantor Pencairan dan Pertolongan Kelas A Medan Mustari, setelah mendapatkan adanya informasi nelayan terombang-ambing, tim gabungan langsung bergerak cepat mengevakuasi nelayan yang sudah dalam kondisi lemas. Kini ketiga nelayan tersebut dibawa ke dermaga Dirpol Aid Polda Sumut untuk diperiksa kesehatannya dan dikembalikan ke keluarga masing-masing di kawasan Aceh Tamiang. Tiga orang ini dalam kondisi selamat dan kita sudah serahkan tiga saudara kita ini di kantor Polair Sumut untuk diserahkan ke keluarga di Aceh. Sekitar 12 jam mengapung saudara kejadian itu ya, sehingga diselamatkan oleh kapal asing yang melintas itu pada sore hari sekitar pukul 5. Sebanyak 3 unit rumah di kota kisaran Asahan ludes terbakar, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Jalan Maulana Malik Ibrahim, Kota Kisaran pada Jumat siang. 4 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Asahan diturunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Petugas dibantu warga setempat kesulitan untuk memadamkan api karena ramainya warga yang menonton di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu pemilik rumah tak kuasa menahan tangis dan histeris melihat rumah beserta isinya turut dilalap kobaran api. Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Kisaran Baru, Tina Mariani menjelaskan api pertama kali berasal dari rumah sekaligus warung makan milik Eko. Diduga api berasal dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas berjuang selama 1 jam. Pak Eko. Informasinya lagi ngapain? Masak? Masak. Masak. Nyambar. Tiga rumah. Ada korban jiwa, Bu? Nggak ada. Materi juga itu yang di belakang kemarin. Sementara itu pemirsa, seorang residivis ditangkap polisi setelah aksi pencuriannya terekam CCTV. Rekaman kamera pemantau atau CCTV memperlihatkan saat pelaku berinisial RD bergondol barang berharga dari rumah korban di Jalan Terisi, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pria berusia 32 tahun itu tidak berkutik saat dibawa petugas ke Polsek Teluk Nibung beserta sejumlah barang bukti diantaranya jam tangan, celana jin, tas berisi uang, sepatu, dan kacamata. Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara mengatakan motif pencurian ini dilatar belakangi oleh kesempatan. Berawal pelaku ke rumah korban ingin meminta makan, namun melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut mengambil barang berharga milik korban. Pelaku masuk melalui celah kamar mandi. Atas perbuatannya RD dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kerjaan apa wira swasta? 7 hari, rumah juga dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Namun ada bukti-bukti lain seperti CCTV, keterangan saksi, dan kemudian beberapa informasi yang kami peroleh dari hasil penyelidikan. Motifnya sendiri? Motifnya sendiri sementara ada rasa keinginan memiliki milik orang lain, dan kemudian kami ketahui juga dia mencoba untuk menjual sepatu futsal, berarti kan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Pasal yang diterapkan, Komandan? Pasal 363. Ancaman dengan pemberatan, ancamannya 12 tahun. Pemirsa, sebanyak 2 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara selama 2 hari terendam banjir. Puncak banjirop terjadi sekitar pukul 4 hingga pukul 5 WIB pagi hari saat warga sedang tidur dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1,5 meter merendam pemukiman warga. Akibatnya sejumlah perabotan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci dan lainnya terendam air dan mengakibatkan rusak parah. Meskipun banjirop datang setahun sekali, namun banjir besar kali ini terjadi setelah 10 tahun yang lalu, mengakibatkan 4 desa dari 2 kecamatan di Kuala Ledong dan Kuala Hilir terendam banjir. Selain menggenangi pemukiman warga, juga menggenangi ribuan hektar lahan perkebunan
perkebunan dan persawahan. Hingga dikhawatirkan seratusan hektar tanaman padi milik warga terancam mati. Salah seorang warga Nasron Tanjung mengatakan, sejak 10 tahun terakhir baru kali ini banjirop besar menerjang kampung mereka. Akibatnya ribuan rumah dan lahan pertanian terendam banjir. Termasuk desa mereka Teluk Pulau Luar, salah satu tanggul penahan banjirop telah jebol. Ia berharap pemerintah setempat maupun kabupaten agar menutup tanggul yang jebol dan membangun tanggul yang baru agar air tidak masuk lagi ke pemukiman warga. Pasang rob ini masuk ke desa Teluk Pulau Luar ini diakibatkan tanggul putus, benteng air asin putus. Jadi maka harapan kami itu kepada pemerintah desa, tolonglah itu bantu ditutup. Kalau bisa tolong dibenteng satu lagi biar supaya air pasang keling ini, pasang rob ini tidak masuk lagi ke pemukiman warga, ke rumah-rumah warga. Itulah harapan kami kepada pemerintah. Sementara itu pemirsa, banjir rob setinggi 1 meter lebih menenggelamkan ribuan rumah di pesisir kota Medan. Pasang air laut yang naik hingga kendaraan atau yang sering dikenal dengan banjir rob masih terus menghantui masyarakat di kawasan utara pesisir kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Belawan. Ribuan rumah warga tenggelam hingga setinggi 1 meter selama 5 hari terakhir. Banjir rob tidak hanya melanda pemukiman warga di siang hari, namun banjir yang diakibatkan pasang air laut ini juga melanda permukiman warga di malam hari saat masyarakat sedang beristirahat. Masyarakat mengaku tiap kali banjir rob mengenangi rumah mereka, warga terpaksa begadang karena khawatir munculnya hewan liar seperti ular hingga terjadinya korsleting listrik. Kalau pas ini perkiraan dari jam 12 sampai jam 3 sore bang. Kalau malam itu jam 12 juga sampai jam 4 subuh kadang. Kalau malam itu kami nggak tidur kadang, nunggu air pasangnya surut karena kan rumah-rumah pada masuk air pasang gitu. Kalau nggak dijagain kan habis barang-barang rumah tangga gitu bang. Pemirsa, 1.200 lebih warga Kabupaten Nias Selatan terjangkit penyakit malaria. Warga yang terjangkit tersebut umumnya tersebar pada Pulau-Pulau Batu, Pulau Telo, dan Pulau Simuk dalam kurun waktu Januari hingga September 2024. Sebelumnya telah ada pasien positif malaria meninggal dunia sebanyak 11 orang, sedangkan 1.263 orang melalui rapid test yang dilaksanakan petugas kesehatan setempat. Atas kondisi itu, pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah memperpanjang status kejadian luar biasa atau KLB malaria di wilayah itu hingga sebulan ke depan. Tim terpadu Satgas Penanganan Malaria dan Demam Berdarah di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan diminta terus bekerja maksimal meskipun masih terdapat sejumlah warga yang gelisah dengan status kejadian luar biasa tersebut. Penyemprotan fogging masih harus ditingkatkan pada seluruh wilayah terdampak antara lain hunian penduduk, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan hingga lapangan terbuka hijau. Diliburkan sekolah ya? Beberapa hari diminta kepada kepala dinas untuk diliburkan sekolah karena kebanyakan anak-anak SD, anak-anak yang di bawah umur yang rentan kena penyakit DBD. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu, 22 September 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu tanggal 22 September 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Deli Serdang, Karo, Medan, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, hujan lebat berpotensi di wilayah Karo dan Langkat. Dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, hujan sedang di wilayah Batubara dan Serdang Bedagai. Suhu udara diperkirakan 15-34 derajat Celcius, kelembaban udara 65-99%,
Angin dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 3-14 km per jam. Pada pantauan tanggal 20 September 2024 terdapat 2 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, yaitu berada di Kabupaten Padang Lawas. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.